Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Mau pantun nggak? Enggak ya? Lu bisa, Kita Mas. pindah. Kalau Arsenal menang jalur main bagus, kalau Liverpool menang jalur langit. Ini gue udah bilang nih, udah nyiapin tweet gue. Kalau misalkan ini kalah, ya emang ini udah momennya City buat mengejar. Dia comeback loh. Ini gilanya Liverpool. City-nya kalah. Dibantai. Iya kan, maksudnya gue malah City-nya dibantai kan. Tapi gue pikir Liverpoolnya juga akan kalah kan. Dan ini maksudnya menjaga momentum. City kalah, belum gapnya nggak semakin jauh kayak sekarang. Ternyata Liverpoolnya bisa comeback di akhir-akhir. Dan ini gimana? Lo ngeliat apakah mentalitas juara ini sudah terlihat di bawah Arne Slot? Oh sangat, Mas. Wih, Sangat justru terlihat, ini yang Mas. gue cari. Statement ini yang gue cari, kalau jatuh mampus. Jangan Cari lebay nih. banget dong, jangan lebay banget. Bahas ininya dulu sebelum ke mental juara. Karena itu gue yakin sih mental udah ada. Mental, Tapi kalau match kemarin ini udah jadi ini apa ya? Udah jadi habit kayaknya Liverpool setiap sama Arne Slot kalau abis international break tuh penampilan nggak pernah bagus lah kalau Iya, gue iya. ketika abis international break 2 kali kalah. ini begini. Iya, Nottingham Forest waktu itu kalah. Betul. Setelah itu juga mainnya nggak bagus, tapi tetap dapat poin lah. Tapi untuk kemarin bisa dibilang salah satu yang paling jelek juga tuh kalau dari sisi gelandang tuh terlalu mudah di bypass lah sama pemain-pemain Southampton. Tapi beruntungnya ya emang Liverpool punya Mo Salah gitu. Ini pemain yang menurut gue masih penting banget, kualitasnya di atas lapangan masih nggak tergantikan. Dan kalau kita ingat ada alasan kenapa Coach bilang Liverpool tanpa Salah nih tim kabupaten doang. Karena gue ngeliat emang timnya ini kualitasnya keangkat banget sama Salah di musim ini. Dan gue bilang sih kalau untuk penampilan kemarin tuh kawinnya antara mentalitas dan luck, Mas. Dua itu menurut gue yang ada banget di Liverpool sekarang. Karena secara mentalitas setelah kebobolan kedua tuh mereka bisa langsung responnya cepet loh itu pas golnya Salah yang kedua. Walaupun ada bantuan error juga dari kiper Soton ya. Tapi murni penampilan Liverpool ini babak kedua setelah ketinggalan itu bagus banget. Dan mereka beruntung cuma dapat ini ya. Sebenarnya mereka bisa nambah gol tuh sebenarnya kalau menurut gue. Tapi ya 3-2 Arne Slot Liverpool ini menurut gue kalau udah unggul 1 gol itu susah banget untuk dikejar gitu, untuk bisa dikalahkan segala macam. Tapi yang bikin gue seneng kemarin, kenapa gue bisa bilang ini mentalitas udah ada ya karena cara menangnya ngerespon kayak begitu. Itu menurut gue pelengkap banget lah, karena menang cara meyakinkan udah, menang cara ugly win udah, dan sekarang dapat lagi menang secara comeback. Dan itu menurut gue melengkapi keyakinan gue kenapa Liverpool sama Slot ini bisa melangkah jauh banget di Premier League musim ini sih. Sebelum masuk ke Salah Mas, tapi kan kalau kita ngomong mentalitas di squad ini kan udah ganti pelatih, kemudian kalau kita starting line up bahkan sampai ke bench yang kemarin main bisa dibilang mentalitas pemenangnya ya cuma 3 atau 4 orang gitu kan. Yang sisanya kan belum rasakan mentalitas juara Liga Inggris maupun Champions League bersama Liverpool. Menurut lo kok bisa mentalitas ini menular hanya dari 3-4 orang doang yang mainnya ya di antara 11 pemain itu gitu. Sementara 3 tapi influential semua, Ji. Iya Lu sih. bicara Van Dijk, Ya. semuanya hormat sama Van Dijk. Kalau bicara defense, lu bicara offense, ya semuanya lihat Salah kayak apa impactnya. Gue rasa ini one of the best moment dia ya di seragam Liverpool. Kita udah lihat berapa musim terakhir. Apakah ini yang menjadi alasan juga buat Liverpool nggak kunjung untuk memberikan perpanjangan kontrak? Karena kan memang naik turun banget kan performance dari Salah. Walaupun dia cetak gol secara reguler, tapi musim kemarin kita nggak ngelihat Salah yang seklinikal sekarang gitu. Bahkan dari sisi penaltiesnya juga musim lalu berantakan juga kan ya, banyak penalti dia nggak masuk gitu. Tapi musim ini dia bisa ngebalikin itu. Musim ini dia bisa menjadi pemain yang lu diharapkan untuk mencetak gol. Dan gue senangnya dari timnya Arne Slot sekarang, yaitu tadi yang Rizal bilang adalah respon yang cepat terhadap gol. Berapa kali kan mereka kebobolan tapi akhirnya bisa membuat respon cepat dan respon dalam waktu yang berapa menit mereka udah bisa balikin sebuah ketertinggalan menjadi sebuah keunggulan. Itu yang menurut gua semuanya works buat Liverpool. Cuman tadi lo menilai lini tengah, gue juga melihat kalau McAllister nggak main kayaknya bahaya juga ya kalau Curtis Jones dibarengin sama Szoboszlai gitu. Either one harusnya tetap bermain antara McAllister. Sementara kalau lo mau ganti Szoboszlai sama Curtis Jones mungkin itu akan berbeda gitu. Cuman kalau lo mau mainin Szoboszlai sama Curtis Jones ya itu ketika ada transisi dari menyerang bertahan, komunikasi di tengah ketika di sepertiga terakhir itu kadang-kadang nggak berjalan sesuai apa yang dimau sama Liverpool ya. Terutama ketika lo mencoba untuk masuk ke lini pertahanan lawan. Jadi ya gua rasa ya ini menjadi momen untuk pilih-pilih pemain dari Arne Slot, siapa yang layak menjadi starter, siapa yang enggak. Udah kebukti memang komposisi antara Gravenberch sudah pasti, tapi Szoboszlai sama si McAllister itu salah satunya yang harus tetap bermain. Yang jelas McAllister gitu. Kelihatan banget kan ketika Szoboszlai nggak main, Curtis Jones nggak main, tapi McAllister main.
itu dia punya kendali di lini tengah. Itu yang gue rasa harus lebih diperhatikan sama Slot ketika dia mencoba untuk merotasi pemain. Tapi menurut gue McAllister nggak main kemarin lebih karena setelah international break mungkin ya Mas ya. Kalau Ya, menurut dia gue kan selalu yang paling jauh, perjalanan dan paling jauh impactnya gitu. impactnya dia selalu paling buruk ya. Iya. Ketika pulang, Internasional. Van Dijk berapa kali turun naik, cuman di game pertama doang melawan Southampton, Forest. Tapi setelah itu McAllister tuh kelihatan tuh di game itu, di game setelah itu emang dia kan tripnya paling jauh kan kalau kita bicara South America gitu. Dan itu yang ngebuat dia kenapa sering gak dimainin di laga-laga habis international break gitu. Selain trip paling jauh karena di Argentina pun juga jadi pilar penting gitu. Di Argentina juga main, tapi kalau untuk Curtis Jones sendiri kan kita tahu mungkin kalau masalah passing dia suka telat ngambil momentum passing lah. Tapi kalau untuk segi pressing menurut gue dia dan Szoboszlai ini yang paling kencang lah pressingnya. Dia selalu ngedatengin pemain masih dan sebagus Bellingham. itu musim lalu masih belum yakin. Dan dua pemain ini ya karena ini menyesuaikan lawan juga karena Slot menurut gue yakin karena Southampton itu tim yang naif lah menurut gua. Mereka suka build up dari bawah tuh berani banget. Bahkan salah satu golnya juga dihukum lewat proses kayak gitu kan, error di belakang dan itu menurut gua lu butuh pemain kayak Szoboszlai dan Curtis Jones ketika berhadapan dengan tim-tim yang berani ngelakuin itu dan Counter lu press-nya berani bagus press. sih, tapi ketika lo nge-build, lo mencoba nge-crack pertahanan agak sulit sih kalau lo Szoboszlai sama Curtis Jones. Cocok-cocokan jadinya dan itu menurut gue masih akan jadi kendala tapi ya lagi-lagi Slot membuktikan dia punya banyak cara gitu untuk bisa nge-breakdown lawan, bisa dapetin gol yang terpenting, mereka tahu caranya gimana dan menurut gue itu salah satu match yang mengasih dimensi baru lagi lah gimana caranya Slot ini bisa meraih 3 poin dan itu makin melegakan bagi gue dapat pelatih kayak macam Arne Slot ini menurut gue. Pelatih Liverpool dengan start terbaik ya. Menurut lo itu good to be true nggak sih? Atau menurut lo ada evaluasi yang kayaknya ada waktunya nih kayaknya bakal kena nih? Atau menurut lo emang sekarang sebagus itu? Menurut gue sebagus itu sih, bukan karena slotnya doang, tapi kita inget di musim lalu pun squad ini sama klub sama sombong-sombong dulu. Gak apa-apa, makanya gue nungguin keluarin dulu deh. aja pancingannya biar nanti kalau salah diserang. Kalau kita inget di musim kalahnya lalu. sama City nih ntar. Nah, kalau itu menang baru gue makin yakin lagi. Tapi kalau untuk musim lalu pun ini tim yang udah sampai April ada di puncak klasemen loh di musim lalu sama Jurgen Klopp sama pemain-pemain yang sama. Jadi menurut gue kalau Slot bisa nge-maintain momentum kayak begini dan bisa terbebas dari cedera, karena musim lalu Klopp sampai puncak di bulan Maret dan April, habis itu pemain-pemain di 5 game terakhir rontok gitu dari segi stamina, dari segi dapetin poin tuh udah mulai nggak bisa ngeyakinin lagi cara mainnya. Tapi kalau untuk caranya Slot kayak begini, gue yakin sih bisa sustain. Tapi ada satu momentum menurut gue yang harus bisa dijadi perhatian adalah Trent Alexander-Arnold ini, karena tiap musim udah ada ritme dia kayak selalu cedera. Dan menurut gue ini game kemarin lawan Southampton tuh menunjukkan Bradley ini belum siap untuk jadi pengganti Trent kalau menurut gue. Sangat jauh kualitas antara Bradley dengan Trent Alexander-Arnold dan menurut gue ini masih jadi back yang generational talent. Jadi Trent Alexander-Arnold menurut gue Generational talent itu apa anjir? Gue gak ngerti. Maksudnya tuh apa generational talent anjir? Gue gak pernah ngeliat back kanan kayak Trent Alexander-Arnold mas. Dari oke, segi gue seumur hidup gue, umur gue ya. Jadi menurut gue salah satu pemain paling penting Bahasanya Liverpool itu tinggi ya, berat. Trent. Jadi Trent ini menurut gue salah satu yang harus disortir juga lah masalah kontraknya bersama Van Dijk dan juga sama Mo Salah. Karena ini 3 pemain yang mentalitasnya bisa nularin ke semua menurut gue. Jadi tren bakal diperpanjang nih, nggak akan cabut ke Real Madrid ya? Masih dibutuhkan, walaupun katanya tahun lalu dari si defense-nya udah mulai berantakan, harus dipindahin ke tengah dan lain-lain. Tapi justru Kayaknya- musim ini bagus dari sisi Kayaknya defense. pendekatannya akan makin kenceng ya ke tren karena kita tahu Madrid agak struggle juga di sisi kanan, udah Carvajal sampai akhir musim. Penggantinya Lucas Vazquez cedera juga. Jadi emang dia butuh banget seorang bek kanan dan gue rasa kalau di coming Desember Januari ini menjadi momen yang krusial ya buat Liverpool, terutama 3 orang itu kan. Van Dijk, Trent sama Salah. Salah bahkan ngerasa ini kayaknya lebih ke no daripada ke yes gitu karena sampai sekarang gue belum pernah dapat juga sodoran kontrak di Liverpool. Kayaknya masalah gaji sih yang masih mengganjal. Mau naik berapa lagi dia? Udah paling gede kan sekarang gaji di Liverpool udah 400 ya? Berapa? 300 3,5 dia. Dia minta 400 kayaknya. Oh, 400. 400 masih masuk akal lah kalau buat Salah lah. Tapi taunya ini performanya turun tahun depan ya. Oke, kita lihat apakah Liverpool masih nyaman terus di puncak sampai mendekati nanti Boxing Day yang pastinya penuh hektik juga dan juga dia harus masih juga berkompetisi di Liga Eropa di kompetisi Eropa Liga Champions. Kita pindah ke City. Wih. Ini kok bisa di kandang sendiri dikalahin 4-0. Ini kandangnya City loh, bukan kandangnya Spurs. Spurs yang baru ganti logo, nggak penting banget, cuman hilang bolanya, ayamnya tetap. Gue nggak ngerti apa maksud perpindahan logo ini. Nggak bikin modern juga, nggak bikin sponsor jadi tertarik juga. Tapi dia bisa membuktikan bahwa kita bisa menang dengan sponsor baru, dengan logo baru. Ini apa yang terjadi? What went wrong with City, Rizal? What went wrong with City ya jelas kalau ngebilang soal Rodri doang
jawaban gampangnya kayak gitu ya. Sama soal Rod- KDB kemarin juga nggak main ya starter. Nah itu menurut gue yang salah satu penting juga karena pemain-pemain yang biasanya bisa nganterin City jadi mentality monster, bisa nganterin mereka juara, itu nggak kelihatan Apalagi sih kayak bahasanya. kayak musim lalu. Itu gitu. kalau kepanjangan Juice tuh mentality monster juice itu. Juice. Itu mentality monster. Juice. Pemain-pemain kayak Haaland, kayak Walker, abis itu kayak Kevin De Bruyne, gue nganggap kayak mereka versi yang sama seperti musim lalu dan 2 musim lalu gitu. Karena terlebih gue juga baru dapat data ya, data statistik di mana pemain City data lagi. Kayak bagus ini, bagus. Politikus banget dipindahin ke data ya. Si City ini di musim ini punya pemain total 11 pemain yang umurnya di atas 29 dan menurut gue dari segi untuk transisi ini musim yang menurut gue sangat expected ya, ngeliat angka kayak gitu ya pasti kesulitan lah karena pemain-pemain lu udah nggak di masa prime-nya lagi walaupun mereka masih diisi juga sama pemain-pemain macam Doku, Savinho, abis itu pemain-pemain lain yang kayak Rico Lewis. Tapi kan pemain-pemain yang udah jadi calon pengganti ini gue rasa belum siap untuk bisa nganterin City bersaing untuk jadi juara gitu. Walaupun Rico Lewis udah ada di beberapa musim bersama City yang jadi juara, tapi gue belum melihat pemain-pemain ini bisa menggantikan pemain-pemain yang senior-senior untuk bisa bersaing di papan juara. Apalagi ditambah konsekuensi terburuk dari cedera panjangnya pemain inti utama lo menurut gue adalah diikuti oleh cedera-cedera pemain penggantinya. Karena para pemain pengganti justru nggak dipersiapkan untuk bisa main secara jangka panjang gitu, nggak di 3 game 4 game beruntun, dan itu terjadi ke Kova yang sebenarnya di awal-awal Rodri cedera tuh Kova bisa ngegantiin tuh, tapi habis itu Kovanya malah juga ikutan cedera, dan gue rasa cedera malah bakal terus berlanjut sih karena para pemain ini nggak dipersiapkan untuk bisa main week in week out tiap minggunya, dan ini menurut gue bakal terus berlanjut tren kayak gini. Kok gue suka penasaran sama orang tuh nggak menganggap banget seorang Ruben Dias, Mas. Karena menurut gue Ruben Dias itu penting ya, walaupun memang perannya suka dirotasi, tapi begitu ada dia tuh beda dibanding sama Stones jadi utamanya. Akanji pun juga nggak se solid itu dalam bertahan nih. Kalau dari 2 nama yang disebut sama Pep itu satu Kovacic, satu Ruben Dias. Maksudnya ya Rodri udah dianggap gone lah ya, karena dia nggak bisa main lagi. Sementara Kovacic mengganjal apa yang kehilangan dari sisi Rodri. Progresif passnya dia dapat, bisa mencetak golnya dia dapat, untuk defense-nya dia juga dapat. Cuman kan kalau Rodri mungkin sendirian masih bisa melakukan itu, sementara dia tuh harus ditanemin dulu. Betul. Jadi ketika nggak ada dia, ada masalah besar. Apalagi nggak ada Rodri, nggak ada Kovacic, itu ada masalah besar. Siapapun yang ditaruh di posisi itu, gue rasa akan struggle karena ngisi gap yang sebesar itu yang biasa mereka ditinggalin oleh pemain-pemain besar ini. Ruben Dias juga ketika mengawal lini pertahanan, ini kan pemain yang gue rasa yang paling smart kalau di lini pertahanan. Kita bicara yang pengambilan keputusannya selalu tepat, commanding defender di belakang, teriak paling berisik, udah gitu nyegat bolanya selalu tepat, kapan ngejagain lawannya dengan jarak seberapa, dia tuh selalu bisa melakukan itu. Sementara kita ngelihat Stones berapa kali tertinggal, kita ngelihat Akanji atau Nathan Ake lah, pemain-pemain yang seperti itu, gue rasa positioningnya masih nggak sematang Ruben Dias. Jadi kalau lo tadi bilang emang Ruben Dias salah satu pemain yang membuat City termasuk struggle, ya gue setuju. Karena orang bilang kan ini murni Rodri, enggak sih. Gue rasa dari sistem pun Guardiola udah mulai bingung juga. Kyle Walker ditanya, kalau kita punya jawaban, ya mungkin akan kita jawab. Ini kita apa masalahnya? Kita nggak punya jawaban itu. Kita bingung saat latihan. Intensity-nya sama, kesiapan para pemain saat latihan itu semua sama, mentality state-nya sama, tapi by the time lo tampil di lapangan kok bisa seterbuka itu gitu. Cuman kalau kita ngelihat game kemarin, milah semua gol yang terjadi, itu kayaknya kesalahan besar tuh ada di sisi kanan, di posisinya Kyle Walker. Dia menjadi back yang paling kanan tapi lebih sering maju ke depan, sehingga coverage di belakangnya yang tadinya ada Rodri, ada Kovacic yang bisa ngebantu di situ, kemarin nggak bisa melakukan itu. Rico Lewis terlalu kegeser ke sebelah kiri, tengah lebih ke kiri, sehingga banyak banget bola-bola yang kemarin kan crossingnya banyaknya dari sisi situ kan. Ketika bola berjalan, paling nggak pemain yang datang dari blind side-nya itu dari posisi itu. Jadi yang kita ngelihat kelelahan seperti apa yang dialami oleh Walker, dipaksakan terus sampai terakhir-terakhir, kita lihat udah sprint sama Werner, dia udah nggak kuat. Werner baru masuk, sementara Walker udah berapa kali naik turun gitu kan, udah kehabisan strategi. Jadi dari pemilihan skema dan personil pemain yang ada di posisi yang paling vital itu, menurut gua kemarin juga salah satu kesalahan dari Guardiola. Dan selain karena Werner baru masuk, menurut gua udah terlalu banyak bukti di musim ini Walker udah nggak kayak musim lalu lah, karena kan cara main dia kayak gitu, cara main dia tinggi tapi dia pede karena dia punya recovery pace yang tinggi banget, pace dia tuh bagus banget, salah satu back yang paling susah dikalahin dari sisi 1v1 ya, dari segi 1 lawan 1 tuh dia back yang kuat banget. Tapi di musim ini
sisi kanan tuh terlalu mudah untuk diekspos gitu, karena beberapa kali Walker ini udah nggak sama kayak musim-musim sebelumnya ya. Umur nggak bohong lah menurut gue ya, umur udah salah satu pemain paling senior juga di City, dan menurut gue ya City di musim ini mengalami apa ya, karena kan di awal musim kita juga pernah diskusi di DPI, ini nggak kayak City biasanya nih, mereka anteng banget di bursa transfer, bahkan pembeliannya juga bukan pembelian yang bisa ngangkat level mereka lah, mereka hanya ngedatengin Gundogan, habis itu Savinho pun pemain yang masih muda banget. Dan satu grup pula kan, iya, kali kong biar nggak keluar duit lah sebenarnya. Saling geser-geser aja lah, jadi menurut gue ya biar aman. Bayarannya harganya baru mahal sekarang nih dirasain sama City, kenapa mereka nggak ngelakuin perombakan di bursa transfer musim panas kemarin. Nanti bulan Maret lebih mahal lagi tapi Jal. Kalau dihukum. Kalau panjang lah jadi. Tapi pertanyaan gue adalah, ini kan dia udah pernah ketinggalan 8 poin juga kan di yang sama Arsenal, yang sama 8 poin. Kan? Liverpool juga. Yang sama Liverpool juga pernah. 7 ya. Nah, apakah ini menjadi end of an era dalam dominasi City? Gue nggak bilang untuk City-nya eranya berakhir sama Pep, tapi dominasi City berakhir di sini, atau justru dia akan kembali menemukan solusinya dengan menunggu waktu aja tuh menuju bulan Desember kan udah mulai padat juga nih. Apakah ini akan ada solusinya buat mereka? Ini kayaknya masalahnya mirip sama Arsenal ya, nyiptain peluang banyak tapi yang on targetnya segelintir Haaland gitu. kena tiang, melebar. Dia kemarin berapa? 20-an juga kan? Tetep cukup banyak kemarin peluangnya. 20-an, on targetnya cuma 4 atau 5 gitu. Startnya bagus banget. Jadi, on targetnya 5, peluangnya 20. On targetnya 5, shotsnya 24 kalau nggak salah. Terus kita bicara expected goals 2, loh, expected goals 2, tapi nggak bisa nyiptain gol sama sekali. Kan artinya effectivity di depan gawang. Kita bicara Haaland dapat peluang banyak. Dan Pep bilang, ini peluang-peluang yang biasanya kita jadi gol. Satu si Haaland, lalu si Foden berapa kali dapat kesempatan. Itu biasanya bola-bola seperti itu kita biasanya masuk nih. Tapi kali ini terlalu banyak bola yang tidak menjadi gol gitu. Dan para pemain yang masuk dari bangku cadangan, gua rasa belum ngasih impact sama sekali. Kita belum lihat De Bruyne memberikan impactnya. Grealish juga sama sekali belum kelihatan. Dan gua rasa ya ini masih menjadi momentum di mana mereka belum mendapatkan hasil baik. Tapi kan in terms of penciptaan peluang sebetulnya mereka dapatkan. Jadi tinggal mendapatkan peluang itu atau mengkonversi peluang itu menjadi gol. Dan gua rasa terlalu lama lah Guardiola ada di situ untuk bisa terjun sejauh ini, sebawah ini. Mereka pasti akan bounce back gua rasa. Dan udah kalah 5 kali berturut-turut aja mereka masih peringkat kedua gitu. Jadi sebetulnya kan yang orang sering bilang kok nggak pernah digoreng sih City di kalah 5 kali. Peringkat 2 masalahnya. Masih peringkat 2 soalnya kan, jadi belum terlalu krisis lah buat mereka. Kalau kita bicara kayak Barcelona sempat krisis ada di peringkat belasan, Madrid kalah berturut-turut ada di peringkat belasan, itu lo bisa bicara krisis gitu. Tapi at this time mereka masih ada di peringkat 2, touching distance lah ya untuk bisa mengejar Liverpool kalau mereka bisa menang di pertandingan weekend besok gitu lawan Liverpool, selisihnya tinggal 5. Oh, itu seru sih ya. Awalnya Gimana, lo masih optimis? Masih pesimis nggak? Sama bisa. Pep Guardiola bisa bangkit? Gue rasa ini bakal jadi off season ya, karena ini kayak mirip banget kayak ketika musim Liverpool jadi juara gitu. Karena City ini normal ya, mereka jadi tim yang mimpin gitu. Mereka bisa dihitung dikit lah, mereka bisa bounce back gitu. Ya, Karena walaupun Liverpool sambil hampir kekejar loh musim Liverpool. iya. Waktu Liverpool tapi jauh banget mas. Iya karena gapnya udah Liverpool hampir 20 poin kan? 25 poin. Iya, Dan gapnya kan 2 musim jauh. terakhir sebenarnya City bisa nunjukin mereka tim yang bisa ngejar ya. Mereka bisa comeback karena 8 poin sama Arsenal kekejar. Musim lalu 5 poin dari Liverpool mereka bisa ngejar. Karena menurut gue City ya bisa dibilang satu-satunya tim selain Liverpool yang bisa menang 15 game secara beruntun gitu. Win streak mereka bisa ngelakuin itu bersama Guardiola beberapa kali. Tapi di musim ini gue ngeliat rasanya beda aja karena City-nya udah bukan City yang kayak sebelum-sebelumnya. Dan kalau ngomongin yang ngejar 8 poin sama Arsenal itu kan Pep ngelakuin sesuatu yang radikal banget menurut gue. Biasa main 4 back, diubah dengan 3 back, mainin Stones di gelandang. Dan menurut gue itu nganterin mereka ke juara treble di musim itu. Tapi di musim ini, gue rasa skuadnya udah gak terlalu bisa diotak-atik lagi. Justru udah banyak pemain-pemain yang mudah diorbitin. Jadi musim transisi lah menurut gue untuk di Pep Guardiola bersama City di musim ini. Ya kita lihat apakah City punya jawabannya menuju hektik-hektiknya menuju Boxing Day, atau justru emang ini akan menjadi end of eranya untuk dominasi City, tapi mungkin bukan end of eranya seorang Pep Guardiola maupun juga City. Sayang Ten Hag udah cabut ya. Bener eranya turun, Ten Hagnya udah enggak ada. Oh iya, sayangnya bener itu. Nes, kita pindah Nes. Beli plaster sama si Reja. Cakep. Emang tim Manchester semuanya sama aja. Wah. Kayaknya ini mungkin bentuk solidaritas. Jadi kayaknya nggak mau menang, Ji. Iya bener juga, sesama Manchester Pride ya. Nggak mau menang dua-duanya. Ini udah ada banyak yang nyawer, salah satunya dari Steven, Rp50.000. Latihan dulu nggak sih hashtag Amorinaut?
Biasa fans MU. Udah siap-siap dia. Sabar 3 tahun lagi. 2,5 tahun lah. Rp50.000 dari Kardus Brighton. Pak Haryo dan Bro Rizal komentarin Fabian Horsler dong, bagaimana sejauh ini dengan Brighton performanya. Ini yang bikin sosis ini nih di supermarket. Itu Beda dia. lagi. Itu udah berapa kali kita bahas Udah ya, sering bahas ini, tentang Mas. Hurseller. Ini keren sih pelatih, one of the Masih youngest muda ya, gila. dan berani dalam memainkan identitas dia, dan ini kebukti lagi Brighton siapapun pelatihnya ternyata sistem mereka tetap berjalan gitu. 3 kali pelatih, gua rasa makin progres dari sisi permainan. Mungkin ketika Potter pertama orang masih terkejut dengan gaya bermain dia, tapi ketika diganti De Zerbi ternyata bisa satu step di atas Potter dari sisi bermain, dari sisi efektivitinya. Sekarang Hurseller yang tadinya orang berpikir ini dari mana sih pelatih, tapi ternyata dia bisa memberikan itu, dan sulit bagi tim-tim lawan untuk bisa meladeni permainan dari susah ya. Brighton. Bagus, Hurseller. Oke, ada lagi. Next, Tuh. Rp125.000 Dari dari UWWW. UWW. Oh, Hai sorry. DPI, minta pendapatnya dong siapa yang paling stand out dari NFO musim ini. Biarpun ini memang masih awal musim. NFA tuh Nottingham Forest kali maksudnya. Forest. Nottingham Iya. Forest yang paling stand out tuh ya lini Pelatihnya belakang sih. mereka dan Pelatihnya sih. Pelatihnya bagus, dan kalau ngomongin soal pemain ya menurut gue yang dari musim lalu udah mainnya cukup bagus, yaitu Gibbs White ya. Gibbs White musim ini makin Gibbs bagus, White. dan salah satu player yang musim ini mengejutkan banget ya Chris Wood sih menurut gue. Subur banget di musim Golin ini. ya, gol striker nomor 9 banget ya. Iya, bisa subur banget, dan itu menurut gue jadi pembeda kenapa performa mereka di musim lalu sama musim ini kontras banget tentunya. Oke, next dari Jody Brianto, Rp261.200. Arsenal pasti comeback dan juara musim ini. Iya, ngawur. Udah leading aja nggak Iya, juara. iya, iya. Dari Dimas Rp50.000, apakah Kulusevski pemain terbaik Spurs musim ini sampai bikin Etihad berubah nama jadi Dekihad? Banyak artikel yang mengatakan salah satu kesuksesan Spurs di musim ini karena perpindahan Kulusevski. Selama ini selalu dipaksa untuk menjadi winger kan, berapa kali dimainin di posisi winger, tapi ternyata dia nggak terlalu keluar posisinya di situ. Sementara ketika Dia dia inverted lebih masuk ke dalam, justru itu yang membuat link up-nya semakin jalan gitu. Walaupun dia memang startnya dari luar gitu, tapi ketika masuk ke dalam impact-nya luar biasa. Ya kalau Madison lagi itu bisa keganjel sama dia, tapi ketika mereka main berbarengan lebih tajam lagi sih lini. Cuman kan yang masalah dari Spurs kan ya konsistensi dari seluruh pemain ya. Seluruh pemain kadang-kadang bisa turun berbarengan gitu. Tapi yang paling stand out ya gue setuju sih Kulusevski. Oke, next dari Cipendawa Rp50.000. Untuk Rizal, ada kemungkinan atau mau nggak tampil di DPI English version? Oh, Ya, Zal, mau lah Zal, dong, Zal. suka, iya. Ada kemungkinan. Kalau kata Mas Panji, make space for possibility. Anjay. Produsernya bilang fix nggak akan katanya, nggak akan. Gitu. Tapi siapa sih produsernya anjir? Dari slot Rp50.000. MU butuh saran dari Boyke biar jagonya lebih dari 90 detik. Waduh, jago apa tuh? Langsung lemes. Oh, saran dokter Boyke. Dokter Boyke. Iya, iya, iya. Biar nggak lemes sih, biar kuatnya nggak cuma 1,5 detik doang ya. 1,5 menit. 1,5 menit. Terus detik gimana? Ngerti gimana? Udah ada lagi nggak, Brar? Nggak ada. Nah, berarti Nesa juga mau ingetin nih, jangan lupa saksikan The Juara 2 Padel 2024 tanggal 15 Desember 2024. Karena bertabur bintang-bintang, banyak banget bintangnya. Ji, tapi lu bisa main padel nggak? Bisa bawa ini jalan-jalan ke London. Pudel. Oh, bukan. Bisa joget padel. Itu Ada baju iya juga. lagi. aduh. Lanjut, Ji. Dudi dam. Dam.